Cek 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 sound cek. Oh, udah direkam. Iya, hari ini gue kayaknya pengen nge-gym terus sambil baca-baca Q&A kali ya. Soalnya kalau bahas gym rutin tok gitu kayak siapa gue anjir? Influencer bukan, kreator sunset iya. Jadi anyway, YouTube ini cuman buat for fun aja, nggak yang ambis pengen jadi influencer YouTube, content creator, tidak. Gue bikin sesi Q&A juga kasual-kasual aja di NGL sama di IG Story kemarin. Walaupun sepi ya, tapi ya gue nggak tahu deh. Anjir, gue belum ngopi nih, banyak kosong nih, bener deh. Kalau nanya Devil kemana, kok udah nggak aktif IG, nggak, udah jarang upload juga YouTube. Gak tahu ya, gue lagi menikmati hidup tanpa validasi Instagram atau validasi di sosmed sih, anjay. Beneran kayak gue kan di Bali sekarang, jadi lebih ke menikmati aja sih. Untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain gitu. Karena gimana ya, banyak sih hal-hal yang gue alami di sini, walaupun walaupun sebenarnya nggak banyak-banyak banget, cuman gue banyak belajar gitu. Jadi yang gue alami tidak banyak, tapi gue justru banyak belajar. Jadi belakangan ini, as you may know, bisnis gue tuh rada-rada down, bahkan bisa dibilang bangkrut ya. PT-nya pun mau gue tutup. Ya gitulah. Di saat yang sama, gue sendiri sekarang, gitu. Jadi udah bisnis bangkrut, relationship bangkrut. Tapi dari kedua hal itu lepas dari gue jadi tahu sebenarnya titik nol gue tuh di mana. Dan lebih kenal diri sendiri, gue tuh siapa sih tanpa halu-halu mimpi bisnis bakal kayak gini, mimpi di relationship bakal kayak gini. Dan sekarang ya trying to find myself aja, taking my time. Sekarang gue lagi fokus ini sih, sambil ngisi-ngisi, sambil nyari-nyari kerja ya. Soalnya nyari kerja lumayan susah bro di sini bro. Nggak tahu susah apa emang guanya aja, kayaknya nggak kompeten gitu. Tapi gue ngerasa susah banget gitu kalau ada entrepreneurnya di eh, lamaran kerja ya. Belum lagi gue kan di Bali juga, jadi industri gue itu eh bukan industri yang utama lah di Bali. Namanya Bali kan pasti utamanya pariwisata dan infrastruktur dari pariwisata kan. Baru keduanya mungkin kreatif ya. Di sini kebanyakan lowongannya gue lihat kayak developer, F&B, terus ada beberapa yang NGO. Tapi gue tetap coba lamar semuanya, lamar kerja. Ya doakan aja cepat ada yang keterima ya. Karena eh ya gitulah. Nah dari sisa-sisa kebangkrutan bisnis gue kemarin, gue ya untuk sementara puterin dulu di kripto sih. Ya memang FOMO ya, awalnya FOMO. Cuman siapa sih yang masuk kripto bukan karena FOMO gitu loh. Menurut gue it's better to FOMO daripada lu miss out beneran gitu loh. Fear of missing out is much better than actually missing out gitu. Ya memang sekarang porto gue lagi minus dan gue bingung juga hidup dari mana dan harus punya steady income juga. Kalau dari bisnis gue udah mulai sangat-sangat gak cukup lah. Anyway, ini kosan gue ya, ini cukup gede kosan gue sebetulnya. 2,5 juta sebulan, belum sama listrik. Tapi lumayan lah, ada water heater, ada tempatnya gede, furniture bagus-bagus. Ada TV yang nggak pernah gue tonton juga. Seperti yang gue bilang tadi, rencananya ini gue akan nge-gym sambil balas-balas Q&A secara santai aja. Tapi kayaknya gue sambil ngopi bisa gue cicil beberapa pertanyaan sih. Terutama yang ada hubungannya sama tempat tinggal gue. Sebenarnya di YouTube ada yang nanya, Bang, budget di Bali tuh berapa? Ngekosnya berapa? Setelah gue hitung-hitung, kalau gue ya, gue kan memang nggak mau yang terlalu hemat banget, maksudnya nggak yang ultra hemat, tapi kalaupun hemat juga ada opsinya. Cuman kalau gue, setelah gue hitung-hitung kurang lebih per bulan gue hidup tuh 5,5 sampai 6 juta lah. Nyaman tuh, enak tuh, masih bisa nongkrong. Dan kebetulan gue nggak clubbing ya, cuman kalau
mau kayak sesekali gitu, sebulan sekali atau 2 minggu sekali mau ke beach club gitu sebenarnya bisa dengan 6 juta sebulan gitu. Kenapa? Tempat gue 2,5 juta. Terus dari listrik sekitar 600 sampai 700 lah. Berarti berapa tuh? 3,2 ya. Tambah motor 700. 3,2 tambah 7, 3,9. Terus makan. Ini makan yang menurut gue terpenting ya. Kebetulan gue juga lagi cutting, jadi makan gak terlalu banyak. Dan gue bisa makan apa aja, gue suka makanan apapun kecuali yang gue alergi. Selama gue gak alergi, gue suka makanannya. Makan kebetulan di samping kosan gue ada warung Jawa murah. Jadi per meal itu kurang lebih kayak gini ya mealnya. Itu sekitar 13 sampai 17 ribu gitu. Jadi kalau gue makan 2 kali, paling enggak itu sekitar 25 sampai 30 ribu lah. Karena kalau gue nggak minum karena gue bawa ini dari kamar gue. Jadi 25 ribu sampai 30, taruhlah 30 tambah 900. 3,9 tambah 900 berarti 4,8. 4,8 lalu apa lagi ya? Wifi gue nggak bayar. Oh, paket data. Paket data gue HP ada 2 nih. Jadi kurang lebih sekitar ya 240 250 lah. 250 tadi berapa? 4, berapa tuh? Lalu 5 jutaan lah. Nah itu masih ada 1 juta. Ya buat gue jalan-jalan, buat bensin juga masuk situ. Bensin tuh kayak ya full tanknya 30 ribu lah motor gue. 30 ribu kali mungkin 3 kali isi ya sebulan ya. Berarti 90 ribu, 4,8 tambah 90 ya taruhlah 5 juta lah ya. Enak sih, maksudnya dengan hidup segitu tuh udah enak gitu, bukan yang lu sengsara banget apa segala macam. Ya memang opsi yang lebih hemat dari itu ada, memang ada. Cuman ya agak beda aja sama gua gitu. Kalau gue emang kalau bisa beli kenyamanan deh walaupun harganya sedikit lebih mahal gitu. Tapi kalau lu mau hidup kayak 3 juta, 4 juta sebulan ya it's possible menurut gua. Possible aja, bisa aja. Tapi mungkin nggak dalam bulan pertama lu di sini. Kalau bulan pertama lu di sini pasti semua pengeluaran lu mahal karena lu belum tahu di sini kayak apa cari murah-murahnya tuh kayak gimana. Dan gue masih explore juga nih. Gue sekarang malah lebih suka ke daerah Denpasar gitu. Kalau kalau Canggu kayaknya, duh mau apa lagi di sana ya gitu. Kemauan gue juga nggak banyak gitu soalnya. Jadi ya paling ngafe terus sunsetan. Tapi belakangan ini gue lebih suka sunsetan di daerah Legian jujur aja ya dibandingkan di Canggu. Kenapa? Soalnya menurut gua kayaknya orang-orangnya lebih happy aja gitu loh di Legian gitu. Lebih apa ya? Lebih simple, lebih sederhana, yang nggak terlalu fully dressed up gitu ya, nggak terlalu Instagram banget gitu. Tapi masih ada ya orang-orang bikin sandcastles gitu di daerah Legian itu masih sesekali gue lihat. Orang masih kayak, mau berdiri di pasir, masih having fun gitu, bukan yang cuman eh, jam-jam setengah 5 tuh sepi pantai, terus jam 6 tuh berat gerubung nyari sunset foto terus sepi lagi gitu kayak man you're in Bali having fun for yourself lah, jangan fun for your followers or audience gitu. Jadi ya take time lah untuk menikmati Bali untuk diri lu sendiri gitu. Makanya itu dia yang bikin gua tuh males sosmedan gitu loh, karena postingan gue juga nggak spesial amat. Sambil trading kripto gue sekarang. Sebenarnya gue ada basic trading, cuma di saham dulu kan. Lumayan sih, waktu dulu tuh lumayan. Itu gue trading saham tuh dari 2000 berapa ya? 18 atau 17 gitu. Jadi sebelum FOMO-FOMOnya orang pandemi pada beli saham gitu ya. Gue udah duluan, bro. Tuh, jadi gue technical ngerti-ngerti dikit, tapi memang masuk ke kripto fieldnya lain ya, karena di kripto tuh bukan cuma technical tapi juga tokenomics, juga naratifnya juga kuat, lain sama saham ya. Saham itu naratifnya tuh agak berat, terutama saham Indo. Kalau saham US naratifnya kuat. Saham Indo naratifnya tuh biasa-biasa aja gitu loh. Nggak jago jual mimpi gitu. Nah, kalau di kripto bisa di drive naratifnya, jadi ada faktor sosialnya juga di situ. Sama ya fundamental of course ada, cuman you cannot be 100% sure about crypto projects karena banyak yang bilang 99% of crypto projects and altcoins will die. Yang bertahan palingnya cuma top 5, top 6. Not financial advice ya, tapi ya top 6-nya lu lihat sendiri aja lah, paling apa Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid, Sui, Solana, ya XRP, dan itu aja gitu. Cuman ya bisa dibilang dalam beberapa tahun lagi ya top 5-nya juga berubah lagi gitu loh. Jadi memang harus actively trading ya kalau di crypto space.
karena ini 24/7 market. Beda sama market saham di mana lo bisa istirahat gitu. Di sini bisa istirahat, cuman memang harganya gerak terus. Walaupun geraknya itu pas market buka juga sih, cuman kalau sekarang ya gerak-geraknya tipis-tipis aja, dan news relatednya itu masih sangat-sangat sensitif terhadap apa namanya, pergerakan harganya again, karena secara market cap pun nggak sebesar market cap indeks saham US terutama ya. Ya nggak sih? Apa gue salah ya? Bitcoin soalnya udah aset kelima terbesar. Sempat aset kelima terbesar, sekarang udah enggak. Ya intinya kayak gitu loh, gue masih belajar tentang ini. Gue juga ada kelas AC, Akademi Kripto, untuk belajar. Jadi gue juga sambil belajar, sambil ngelamar-lamar kerja, sambil siapa tahu ada opportunity bisnis di sini juga yang tidak memerlukan gue untuk konten. Jujur aja, gue tuh bukan content creator guys. Gue tuh capek anjir ngonten, mikirin ide apa segala macam. Ya gue tahu semuanya juga capek, cuman basic gue tuh nggak seperti ini. Lu kalau ngeliat gue ngomong selancar ini juga gara-gara Slumber kemarin, which is skill yang secara tidak niat atau secara tidak sengaja tuh gue develop gara-gara hire content creator waktu itu kayaknya belum mampu, jadi ya udah gue aja yang ngonten gitu. Tapi it serves me quite well. I gain certain amount of followers in TikTok, Instagram juga. Ya, dan kayaknya ada potensi untuk gue seriusin di konten, ada juga potensi untuk tidak gitu ya. Soalnya gue lebih seneng ngebantuin orang dari belakang gitu, kayak ayo ayo ayo, bisa bisa, semangat gitu. Motivator. Wah, kopi gue udah mau habis. Gue belajar juga di Bali, bukan cuman tentang kayak wah ada apa aja di Bali, enggak, tapi lebih kayak karakteristik orang-orang di sini gimana, yang gaul di sini, yang alay di sini gimana. Gak related to any ambition, cuman it's quite fun gitu. Maksudnya ambition harusnya bisa coexist dengan chill juga gitu. Oke, kita pertanyaan dari mana dulu nih? Pertama nih dari NGL dulu ya. Pengen banget lo ngerti perasaan gue. Cuy, gue tuh Aries. Mungkin gue gak peduli sama perasaan lo gitu. Yang gue pedulin adalah bagaimana kita dapat melakukan sesuatu gitu. Perasaan jujur aja ya, gue nggak tahu. Gue Aries, terus sebenarnya peduli mungkin perasaan, cuman at some point emang most of the times, malah bukan at some point, most of the times namanya Aries itu hanya peduli sama dirinya sendiri pada awalnya. Tapi begitu dia gabut, dia bisa peduli sama orang lain. Jadi kalau lu pengen gue peduli sama perasaan gue, kalau pengen gue peduli sama perasaan lo, gue juga nggak tahu sih gimana. Gue susah untuk peduli sama orang gitu loh. Kayak pedulin diri sendiri aja tuh jarang. Ambis Aries tuh prioritas kepeduliannya di ambisinya. Ambis kemana nggak tahu juga. Emang lu pikir semua orang ambis bakal sukses? Belum tentu gitu loh. Ambis ya ambis aja. Kalau ambis jadi apa gitu ya, pokoknya ambis aja, kayak fokus ambis. Terus NGL lagi ya, lo tipe yang nggak bales gue ya? Ini gimana harus gue balasnya nih? Ya, balik lagi karena gue Aries kali ya. Jadi without any context, agak susah untuk gue ngebangun relationship dengan orang lain gitu ya, tanpa konteks. Dan udah umur segini tuh konteks makin lama makin mengecil, tidak ada kesempatan untuk konteks. Seperti konteks yang gue maksudin itu lebih kayak community atau lingkungan gitu ya. Kayak waktu sekolah konteksnya adalah teman sekolah, waktu kuliah konteksnya adalah teman kuliah, waktu kerja konteksnya adalah teman kerja. Sayangnya gue entrepreneur, setemen-temennya gue sama coworker gue, ya it's contextual only gitu. Untuk develop true friendship itu susah banget, butuh bertahun-tahun bisa jadi teman gue. Bukannya gue selektif ya, tapi memang guanya sih nggak gampang untuk open sama orang. Open in terms of what I truly feel, dan ruang buat lu menceritakan what you truly feel. Mungkin at face value gue bisa terlihat peduli gitu ya, cuman ya itu usaha maksimal gue gitu, usaha maksimal, bukan naturalnya gue. Oke, ini kita habisin NGL dulu, baru nanti kita sambil nge-gym ya. Apa red flag lo? Red flag dalam apa nih ya? Dalam bisnis, apa dalam pertemanan, atau dalam hubungan gitu ya? Bahas semuanya kali ya.
Bentar deh, gue refill kopi dulu deh. Oke, udah refill kopi ya. Kalau dalam bisnis, gue tuh paling red flag menurut gue adalah orang yang, kalau orang yang nggak interest di bisnis itu bukan red flag namanya, udah lupakan aja gitu. Cuman red flag gue tuh orang-orang yang suka masturbasi mental, ngerti nggak? Jadi apa namanya, semangat banget, semangat banget, semangat banget, and then one day tet hilang. Anjing, buang-buang waktu gue aja, buang-buang tenaga gue, buang-buang uang gue gitu loh. Kayak keseriusan itu menurut gue di bisnis diuji ketika udah mulai stuck, udah mulai susah, udah mulai apinya mengecil gitu. Dan nyari partner atau co-founder yang tetap bisa ngejaga api itu susah banget. Waktu itu memang gue sempat punya co-founder yang bisa ngejaga api ya, cuman sayangnya pada saat itu traitsnya ketika berjalan itu tidak tepat. Tapi menurut gue itu orang kuat, menurut gue kuat karena bisa tahan di fase startup yang so many uncertainty and then so many drama dan gitu-gitulah. Dan dia nggak quit segampang itu orangnya. Nah, gue suka orang yang bisa jaga api dan nggak nyerah. Tapi red flagnya adalah orang yang, pas lagi bisnis plan kenceng banget, kenceng banget. Biasanya gue suka ngetes tuh kalau misalkan partneran. Biasanya kan gue yang selalu inisiatif nih, buka topik atau buka data di grup atau apa, grup founder gitu ya. Tapi begitu gue ngetes ini, kadang-kadang gue ngetes gue diem aja. Ada nggak yang ngomong? Nggak ada. And then I leave. Ya udahlah, kayaknya udah emang nggak niat bisnis gitu. Nah, gue malas sama orang-orang kayak gitu. Yang bisnis plannya kenceng banget, semangat banget. Oh, ini akan jadi hidup gue, bla 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 bla. Ngayalnya kenceng, tapi kerjanya kurang gitu. Kayak nggak bisa disiplin, nggak bisa bersemangat terus menerus gitu. Kalau gue jujur aja ya, gue bukannya narsis, tapi kalau gue udah ngomongin tentang bisnis, jam 2 pun lu telepon gue ngangkat gitu loh. Istilahnya kayak ada nggak ada topik, gue akan ajak lu untuk ngumpul, untuk ngobrol, untuk brainstorm. Dan ya orang kan bilang, mungkin bukan prioritasnya Dav. Ya gue cari yang itu prioritasnya dia gitu loh. Jadi kalau dibilang red flag ya, menurut gue red flag untuk jadi partner orang yang bukan nggak memprioritaskan bisnis ini gitu loh. Bisnis tuh nggak bisa sampingan menurut gue. Bisnis itu harus full time. Nggak ada bisnis sampingan tuh, nggak ada. Bullshit bisnis sampingan. Maaf ya, influencer-influencer yang mungkin bilang, lu harus punya pekerjaan yang tetap dulu. Terus nanti ketika lu udah mulai bisnis sampingan dan bisnis sampingannya udah ngebalap ini, baru lu bisa transisi. Oke, untuk general lu bisa ngomong gitu, cuman di gua nggak. Di gua dan mungkin kebanyakan orang lain, cacing-cacing naga-naga, bro. Nggak ada tuh bisnis sampingan lu bisa gede gitu. Mau nggak mau salah satu harus lu korbanin memang. Startnya mungkin sampingan, iya. Cuman dengan bisnis lu jadi sampingan itu, nggak bakal bisa gede kalau lu nggak curahin fokus juga ke sana gitu. Dan ya triatnya kalau misalkan lu mau fokusin kedua-duanya, ya lu nggak punya life, nggak punya waktu gitu. But then again, kalau lu fokus ke bisnis juga lu nggak punya life dan nggak punya waktu itu untuk bisnis. Dan gini loh, gue tuh sering ngelihat orang salah kaprah bahwa membedakan profesional sama bisnis. Itu jujur gue nggak suka sih. Gue rasa lu bisa jadi seorang pebisnis kalau lu jago profesional juga. Dari gini, goalsnya itu kan bisnis besar ya, bukan bisnis. Nah, orang sering salah kaprah goalsnya itu adalah gue pengen punya bisnis. Salah. Goals lu harusnya gue pengen punya bisnis besar. Kalau punya bisnis doang ya lu bikin aja sekarang kayak apa, just tip jadi bisnis gitu. Cuman gue tahu goals sesungguhnya itu adalah pengen punya bisnis besar. Dan jalurnya bisa dua menurut gue. 3 malah. Yang pertama, bisa lewat bisnis kecil, which is yang gue lakuin. Bikin bisnis yang kecil ini lama-lama jadi besar, jadi besar, jadi besar. Walaupun jujur aja itu susah banget dan tekanannya banyak banget. Mau tekanan dari internal bisnisnya ataupun tekanan dari kehidupan lu gitu. Itu cara yang pertama, bikin bisnis kecil jadi besar. Cara yang kedua, naik tangga karir, cari opportunity di dalam bisnis besar sampai akhirnya mungkin lu akan dapat ekuitas atau dapat saham atau dapat opportunity network untuk membuat bisnis yang besar. Jadi karir profesional itu juga sebenarnya tangga untuk memiliki bisnis besar, dan gue banyak ngelihat contohnya. Gue nggak bisa spill contohnya kayak gimana. Yang dia dari awal profesional nggak punya ekuitas, terus pas udah di puncak karirnya dikasih kesempatan ekuitas diambil, akhirnya jadi pengusaha gitu. Kayak gitu ada. Atau yang ketiga ini dua cabang. Yang pertama lahir dari orang kaya, lahir dari yang bapaknya pebisnis sukses, which is lu enggak. Yang kedua nikah sama orang kaya.
Ya itu cara-cara tolol sih, maksudnya kalau lu nikah sama orang kaya tapi lu nya nggak punya value ya percuma gitu loh. Jadi mendingan lu sadar diri aja, lu balik ke titik nol lu aja, lu cari pasangan yang setara, yang sepadan, yang mau diajak fight, mau diajak berjuang gitu. Dan ini masuk ke red flag dalam hubungan. Kalau gue pribadi, anjing keceklik. 29 bro, udah mulai keceklik-ceklik gini. Red flag dalam hubungan. Sebelum gue masuk ke red flagnya, gue tuh sebenarnya nggak suka ngebuat orang mengkotak-kotakan ini red flag, ini green flag, nggak. Kalau gue punya kriteria, punya dream partner, bukan dream partner lah, syarat partner. Kalau dia nggak masuk itu, ya udah bye bye. Bye bye tuh dalam artian gue nggak akan ngejar lo gitu. Bukan red flagnya, gue nggak peduli sama red flagnya. Red flagnya itu ya mungkin ada red flag kayak cewek gila apa segala macam. Menurut gue tuh red flag ya, walaupun lu perfect mungkin, tapi kalau lu gila juga. Kriteria gue tuh memang a queen, not a princess. Beda ya, cewek yang punya trait seorang ratu sama seorang princess. Ratu itu ada di game catur bro, princess tuh nggak ada. Princess tuh sit still, look pretty, just watch gitu loh. Kalau queen itu tuh bener-bener willing to do the work. Kalau lu perhatiin di catur, queen itu geraknya paling eksponensial deh, geraknya eksponensial banget. Even king aja geraknya tuh strategi gitu, cuma satu langkah. Tapi queen tuh bisa nyerong, bisa lurus, bisa horizontal, bisa tinggal terbang aja tuh bisa. Ntar gue suka cewek yang traitsnya tuh queen, yang tangannya mau kotor. Lu coba nonton seriesnya Billions deh, di Netflix judulnya Billions. Itu istrinya karakter utamanya Robert Axelrod, istrinya tuh queen banget. Walaupun ketika Robert Axelrodnya lagi susah ditinggalin ya sama queennya, cuman traitsnya tuh queen banget. Tangannya berani kotor, berani melakukan hal-hal yang berani gitu loh. Sama harus bisa masak ya. Kita masak, bibit bebet bobot. Gak tahu ya, gue kayak mungkin bawaan keluarga kali ya, bibit bebet bobotnya tuh kenceng banget gitu. Flag di hubungan, red flag di pertemanan. Jujur gue jarang dapat pertemanan yang toksik karena pertemanan gue sangat-sangat sedikit. Sampai sekarang mungkin teman gue siapa aja sih? Ajeng, Vino, anjing 2 doang. Sumpah hidup gue trio doang ini. Ya temen gue 2 doang. Satu temen TK, satu temen SD. Temen yang definisi non kontekstual ya. Maksudnya gue masuk penjara pun gue yakin mereka masih tetap mau jadi temen gue gitu loh, kayak unconditional friendship. Di luar itu jujur aja gue belum terlalu banyak pengalaman red flag dari pertemanan. Kalau dengar-dengar cerita orang mungkin ada ya yang red flag segala macam. Cuman kalau gue pribadi belum sih. Dan kelihatannya nggak akan sih. Maksudnya kalau gue udah ngeliat traits orang nih kayak nggak cocok, udah gue pasti diem dan nggak muncul lagi depan muka dia gitu. Lanjut ya. Ini rada mendung lagi ya. Semoga nanti pas gue record di gym suaranya kedengeran ya. Are you happier? Pertanyaan apa ini? Pertanyaan apa ini? Siapa yang nanya are you happier? Bentar gue take time buat mikir nih ya. Overall yes. Kalau dikasih indeks 0 sampai 100, 54 lah, 54. Tapi masuk ke spektrum happy kan. Not the best year, not my best year. And I'm sure juga kebanyakan dari lu tahun ini bukan tahun terbaik lu. Karena memang ekonomi juga tidak mendukung untuk ini jadi tahun terbaik lu. Mungkin ada yang tahun ini tahun terbaik lu, congrats. Gue juga happy mendengar itu kalau memang benar ya. Kalau lu happy sama tahun ini ya syukurilah, karena nggak banyak yang happy di tahun ini. Cuman gue above 50 lah. Maksudnya 50 ke bawah tuh, ini kalau spektrum tengah-tengah. Kalau kesini tuh udah unhappy, kesini tuh happy. Gue 54 lah. Lumayan. Karena kayaknya gue quarter life crisisnya telat deh. Baru 29 gue quarter life crisis. Gue happy karena di saat-saat sulit gue, kedua teman gue tetap ada, walaupun kita jauh-jauhan, tapi kita masih rutin tahu video call kayak gitu-gitu kayak. Senang. Terus of course di Bali juga. Ya masa lu unhappy di Bali sih, maksudnya di Bekasi aja unhappy.
Kalau di Bali langitnya biru bro, sunsetnya bagus, terus orangnya juga ramah-ramah, baik-baik gitu. Ya walaupun ada nggak semuanya yang seindah itu, cuman overall it's enjoyable sih. It's enjoyable di Bali. Dan to question that if I'm happier, sekarang entah kenapa psikologi gue tuh lagi rada-rada terikat sama kripto ya. Wajar lah, namanya trading ya. Jadi memang gue bisa happy kalau porto gue naik, porto gue hijau, porto gue plus. Tapi kalau porto gue lagi minus, gue kadang-kadang isolasi diri. Dan karena di Bali, gue mengurangi isolasi diri gue dibandingkan waktu trading saham di rumah gitu, di Jakarta, di Bekasi. Kalau lagi merah tuh gue benar-benar malas keluar banget. Kalau di sini ada alasan untuk keluar. Misalkan kayak lu bengong di pantai, lu ngeliatin ombak, itu kayak satu energi yang nggak happynya gue, tempat ini tuh memaksa gue untuk balik happy or at least ke titik tengah lah. Jadi unhappiness itu bisa dimitigasi di Bali. Bukan niat awal gue kesini untuk itu, tapi itu satu hal yang gue syukuri dan gue pelajari di sini. So, am I happier? Setelah bangkrut, setelah putus dari hubungan 7 tahun, di umur 29, I could say I guess I'm happier. Oke, lanjut. Gimana kabar lo hari ini? Oke. Again, kabar gue hari ini ditentukan sama portofolio saham, portofolio kripto gue. Nggak bercanda. Gue hari ini nggak tahu ya, karena gue baru bangun juga. Tapi overall sih gue bangun dengan penuh ambisi, penuh semangat. Ada mimpi yang mau gue kejar juga. Apa kabar gue hari ini? Cukup ambisius lah, cukup bersemangat, cukup ambisius. Ini kalau gue ngomongnya mulai terbata-bata, sorry ya, karena social battery gue ini udah mulai habis nih. Karena gue nggak sebenarnya nggak nyaman ngomong selama ini, cuman demi kalian, makanya yang belum subscribe dulu. Ntar minum kopi dulu biar waras. Oke, lanjut. Apa nih? Gue tahu lo punya pilihan, lain, tapi lo mau confess. Gimana ya? Gini. Gue nggak mau ada orang yang obses sama gue sih, jangan. Maksudnya, you have your own life gitu. Kalaupun juga ya, lu menginginkan gue gitu. Misal, contoh nih narsis-narsisan. Ya, lu nggak tahu ya gue gilanya kayak gimana gitu. Ambisi-ambisi halu-halunya gue tuh kayak gimana gitu. Ya, you pikir lagi deh baik-baik dah. Jangan terbuai sama penampilan doang. Meskipun penampilan gue juga biasa aja sih. Dah, jangan terlalu obses sama gue lah. Maksudnya hidup lu masih panjang, jangan sampai kekunci gara-gara ngeliatin gue, tai lah. Gak ada apa-apanya gue ini. Oke. Di namanya juga kreator sunset ya. Jadi di NGL udah segitu doang. Sebenernya ada lagi yang udah lama-lama, lo apa adanya banget, gue suka. Iya, gue juga suka sama diri gue sendiri. Sambil nge-gym gue bahas yang di Instagram nih, karena meskipun gak banyak tapi lumayan banyak lah. Oke? Aduh, mager lagi. Yaudah, berangkat deh. Habisin kopi dulu deh. Lo ikutin ini gak? Dramanya Elon Musk sama Trump. Jadi latest newsnya adalah dramanya sudah selesai. Tweet sindirannya itu udah dihapus. Dan itu sangat-sangat nge-spark kecurigaan sama gue. Dari gue. Kenapa dihapus? Gue tuh curiga memang ini tuh market manipulation supaya ada pihak-pihak tertentu yang bisa melakukan price action. Antara beli atau jual. Soalnya secara teknikal bounce-nya tuh kuat banget bro. Habis turun bounce-nya tuh kuat. Terutama di Bitcoin ya. Bitcoin tuh bounce-nya kuat banget. Banyak kreator-kreator kripto atau ahli-ahli kripto yang bilang bahwa eventually memang harga Bitcoin akan sentuh titik itu di area 90 ribuan sampai 100 ribu pas. Tapi nggak expect secepat ini. Artinya market manipulation-nya itu mungkin sudah di plan, harganya sudah turun, lalu ada yang akhirnya dapat barang, beli. Gue nggak tahu harganya bakal naik apa turun, nggak ada yang tahu harga naik apa turun gitu loh. Cuman
kita cuman bisa kita bisa bukan mencurigakan, kita bisa suspected aja, mensuspek aja. Karena bonusnya kuat banget bro, ini bukan market breakdown, ini market manipulation gitu. Dan sekarang ini juga market manipulation tuh terjadi di Trump Elon, the Fed, Trump tarif gitu aja gitu loh. Jadi ya analisis teknikal bisa dibilang bullshit untuk jangka pendek sekarang. Most of the times penggeraknya adalah fear and greed. Jadi kalau lu bisa pegang fear and greed, itu adalah metrik yang sekarang relevan menurut gua. Fear and greed, terutama social sentiment ya, di Twitter, di mana gitu-gitu. Karena ini buying pressure-nya kuat di harga 100 ribuan ini. Bounce-nya kenceng. Itulah Trump Elon. Dulu aja kali. Pas dulu ya.